Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Faradila Sair dengan NIM 20024050881 oleh dosen pengampu Dr. Andes Haja Marlia Muklim M.PD. Program studi S1 Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Cokro Aminoto Palopo. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat bagan yang saya tampilkan di sini. Di sini ialah merupakan bagan dari struktur organisasi perusahaan PT Pangan Nusantara. Teman-teman perlu ketahui, struktur bagan dibuat ini untuk apa? Nah, untuk memudahkan perusahaan dalam menerapkan pola kerja dan tanggung jawab komponen di dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi struktur organisasi perusahaan dibuat ini untuk kepentingan perusahaan dan menetapkan orang-orang yang berkompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. Nah, teman-teman bisa lihat di paling atas itu ada komisaris utama. Nah, komisaris utama di sini merupakan jabatan yang paling tinggi dalam suatu perusahaan yang memiliki hak untuk mendukung, memilih, mengangkat, bahkan memberikan penilaian pada kinerja direksi-direksi perusahaan yang dipimpinnya. Nah, di bawahnya ada 3 anggota komisaris utama. Teman-teman bisa lihat. Selanjutnya ada direktur utama. Direktur utama adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan pemerintah, swasta, atau lembaga-lembaga lainnya. Nah, dari komisaris utama dan direktur utama terdapat perbedaan, yang dimana komisaris utama sebagai pengawas dan pemberi nasihat untuk keberlangsungan perusahaan. Nah, sedangkan direktur utama mengambil keputusan serta mengontrol operasional perusahaan. Nah, di bawah dari direktur utama ada sekretaris direktur yang ditugaskan untuk mengelola data dan menyimpan dokumen asli perusahaan, membuat kontrak, surat perjanjian, juga dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan oleh pimpinan, dan melakukan tugas-tugas lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan pemegang informasi penting pimpinan yang berkaitan dengan perusahaan. Nah, di bawah tersebut ada agen unit manager yang merupakan seseorang yang bertugas untuk merekrut, memberikan pelatihan, menganalisis dan menyusun rencana kerja, juga memastikan para staf dapat memanajemen waktu mereka dengan baik. Nah, di bawah pula ada 3 macam manajer, yaitu manajer operasional, manajer keuangan, dan manajer marketing. Yang perlu teman ketahui, manajer operasional merupakan posisi atau jabatan di sebuah perusahaan yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kinerja organisasi dan mengelola potensi resiko agar bisa ditekan dan tidak terjadi lagi. Dan manajer yang kedua, yaitu manajer keuangan, adalah seseorang yang mengatur keuangan, menyusun perencanaan, menjalankan kebutuhan keuangan, menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, dan memajukan kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga ada manajer marketing. Manajer marketing adalah salah satu jabatan yang memiliki tanggung jawab untuk merencanakan, mengarahkan atau mengkoordinasikan atau mengatur kebijakan dan program pemasaran. Nah, dalam manajer marketing ada 2, yaitu agen purchasing dan karyawan, yang dimana agen purchasing merupakan suatu kelompok ataupun satuan yang bertugas untuk membeli barang atau jasa dari pihak ketiga, atau yang dimaksudkan dengan kata lain yaitu supplier, yang menjebatani tenaga kerja yang memerlukan pekerjaan dan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Nah, ada pula karyawan. Ya, karyawan di sini dapat diartikan sebagai orang yang bertugas sebagai pekerja pada suatu perusahaan atau lembaga untuk melakukan operasional tempat kerjanya dengan balas jasa
berupa uang. Cukup sekian dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Kalau ada yang menaruh rasa mohon diungkapkan. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ayo kuliah di Universitas Cokro Aminoto Palopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.